Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Salam jumpa kembali di channel Indonesia Sejahterawis. Channel berbagi manfaat, inspirasi, solusi, pandangan, gagasan, harapan dengan sudut pandang yang berbeda. Kembali bersama Wahyu Habsoro Wibowo di sini. Salam kebangkitan, salam kemajuan, salam kemapanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, Zat yang menjadikan keluarga sebagai tiang bangsa dan harta sebagai amanah, bukan sekadar kepemilikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang istiqomah mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini izinkan saya berbicara tentang sesuatu yang lebih besar dari sekadar ekonomi, lebih dalam dari sekadar keluarga, dan lebih penting daripada sekadar harta dan kesejahteraan. Kita akan bicara tentang fondasi yang menentukan kuat atau rapuhnya sebuah peradaban. Fondasi yang menentukan apakah umat ini akan maju atau akan hancur. Apakah generasi kita akan menjadi generasi yang menjadi penjaga agama atau menjadi generasi yang lemah. Hari ini kita memasuki episode ke-26, pembahasan tentang dimensi sosial dan ekonomi dalam kesejahteraan Islam. Sebuah dimensi yang menyentuh dua pilar penting peradaban. Inilah dimensi sosial dan ekonomi kesejahteraan Islam, hifz an-nasl dan hifz al-mal. Hifz an-nasl menjaga keluarga, menjaga generasi, dan menjaga moralitas. Hifz al-mal menjaga harta, menjaga ekonomi halal, dan menjaga distribusi keadilan. Inilah fondasi yang membuat sebuah umat kuat dalam nilai dan keluar terhormat dalam ekonomi. Dua pilar yang jika kokoh, bangsa akan berdiri tegak. Jika runtuh, semua akan ikut runtuh. Dalam kacamata Islam, kesejahteraan bukan hanya soal pendapatan, bukan hanya soal kekayaan, bukan hanya soal makan, minum, dan tempat tinggal. Kesejahteraan adalah keluarga yang kuat, keturunan yang mulia, harta yang halal, dan ekonomi yang adil. Dua dimensi dalam sisi yang ada di dalam dan di sisi yang luar kehidupan manusia. Keluarga adalah inti, ekonomi adalah lingkaran yang menguatkannya. Hifz an-nasl, keluarga harus kuat. Saudaraku, dengarkan ini baik-baik. Tidak ada kesejahteraan tanpa
keluarga yang kokoh. Tidak ada bangsa hebat tanpa moral yang terjaga. Tidak ada peradaban mulia tanpa keturunan yang diselamatkan. Saudaraku, tidak ada kesejahteraan tanpa keluarga yang terpelihara. Karena itu, Islam memberi perhatian besar pada nasab, pada pernikahan, pada pendidikan moral, dan pada perlindungan anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin." Hadis riwayat Bukhari. Jika kita gagal di rumah, kita akan gagal di mana saja. Jika keluarga hancur, masyarakat akan ikut hancur pula. Jika moral rusak, bangsa akan ikut runtuh. Pernikahan sebagai awal pembentukan keluarga dan benteng peradaban. Pernikahan bukan sekadar ikatan cinta. Ia adalah institusi penjaga moral, penjaga keturunan, dan penjaga stabilitas sosial. Karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bukan sekadar seruan untuk menikah. Ini seruan untuk membangun benteng moral, benteng akhlak, dan benteng keturunan. Menikahlah, karena aku bangga dengan banyaknya kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Islam mendorong generasi kuat dan bermartabat dengan pernikahan. Krisis terbesar umat hari ini bukan karena kemiskinan, bukan karena pengangguran, tetapi karena runtuhnya keluarga. Pergaulan bebas merajalela, nafsu dipuja-puja, orang tua sibuk mengejar dunia, anak-anak tumbuh tanpa arah. Bahaya kerusakan moral dalam keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, tidaklah muncul perzinaan pada suatu kaum lalu terang-terangan, kecuali akan tersebar penyakit dan azab yang tidak pernah ada sebelumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Inilah mengapa Hifz an-Nasl menjadi maqasid utama. Karena ketika keluarga rusak, generasi akan tumbuh rapuh dan sebuah bangsa akan kehilangan masa depannya. Lalu kita akan bertanya, kenapa umat ini lemah? Bagaimana tidak lemah? Fondasinya saja retak. Generasi kita adalah amanah kita. Saudaraku, ada satu ayat yang seharusnya membuat kita terdiam lama, merenung, membuat tubuh bergetar, membuat hati kita menangis. Wal yahzalladina law taraku min
khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim fal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mereka mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah yang mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Hendaklah mereka takut bila meninggalkan generasi lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Generasi lemah. Lemah apa? Lemah iman, lemah akhlak, lemah karakter, lemah ekonomi, lemah keberanian, lemah cinta kepada Allah. Ayat ini bukan hanya nasihat, ini ancaman peradaban. Generasi lemah bukan sekadar miskin harta, tetapi miskin iman, miskin adab, miskin arah hidup. Maka Allah tidak sekadar memerintahkan kita untuk bekerja. Maka tugas keluarga bukan hanya memberi makan, tetapi menanamkan tauhid, menjaga moral, dan membangun karakter generasi. Allah memerintahkan kita menyiapkan generasi. Orang tua wajib meninggalkan generasi yang kuat. Kesejahteraan dimulai dari rumah. Iman menguatkan hati. Kasih sayang menumbuhkan jiwa yang sehat. Adab membentuk karakter. Doa dan teladan menjadi warisan terbaik. Itulah mengapa hifz an-nasl menjadi maqasid utama. Karena keluarga adalah pabrik peradaban. Bangunlah rumah dengan doa. Bangunlah keluarga dengan ilmu. Bangunlah generasi dengan akhlak. Mendidik anak adalah amanah besar. Keluarga bukan ruang tempat untuk beristirahat. Ia adalah sekolah pertama, masjid pertama, benteng pertama. Rabbana hab lana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami, serta jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Standar keluarga bukan kaya apalagi mewah, tapi penyejuk mata dan menjadi pemimpin dalam ketakwaan. Untuk itu kita diperintah untuk menjaga keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu
anfusakum wa ahlikum naraw wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan-bahannya adalah manusia dan batu. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini merupakan bentuk yang paling tegas tentang tanggung jawab spiritual keluarga. Dan bila kita salah dalam mengelola generasi yang menjadi amanah kita, Allah pun sudah memberikan peringatan mengenai hal ini. Wa in tatawallaw yastabdil qauman khairakum thumma la yakunu amsalakum. Jika kamu berpaling dari jalan yang benar, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum lain dan mereka tidak akan durhaka sepertimu. Jadi, jika kalian berpaling, Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang lain. Quran Surat Muhammad ayat 38. Bahwa generasi adalah penentu estafet umat. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bahwa hendaklah ada satu umat yang menyeru pada kebaikan. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Dan ini merupakan tanggung jawab sosial generasi muslim, karena bangsa yang besar tidak dibangun dari gedung yang tinggi, tapi dari generasi yang kuat. Saudaraku yang saya cintai, sekarang mari kita bicara tentang harta. Setelah keturunan dijaga, Allah memerintahkan kita menjaga harta. Karena harta adalah amanah dan alat pembangunan, bukan tujuan hidup. Jika keluarga adalah fondasi batin, maka harta adalah fondasi fisik. Hifz al-mal mencakup 3 besar. Cara memperoleh harta harus halal. Cara menggunakan harta tidak boros dan tidak zalim. Cara mendistribusikan harta agar tidak terpusat pada segelintir orang. Harta harus dicari dengan cara yang halal. Harta itu bukan hanya angka. Ia adalah amanah. Ia
adalah ujian. Ia adalah penentu maslahat umat. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui bahwa janganlah kalian memakan harta dengan cara batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Maka sumber nafkah harus halal. Halal cara mendapatkannya, halal barangnya, halal penggunaannya. Karena harta haram merusak jiwa, merusak keluarga, bahkan doa seseorang akan rusak. Rezeki halal adalah pondasi keberkahan. Rezeki haram adalah sumber kehancuran. Seorang lelaki berdoa, tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, maka bagaimana doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, doa orang yang memakan yang haram tidak akan diterima. Amal orang yang memakan yang haram akan terhalang. Keluarga yang diberi makan dari harta haram, keberkahannya akan padam. Maka Islam tidak hanya mengajarkan bekerja, tapi bekerja dengan jujur, halal dan adil. Inilah fondasi spiritual ekonomi Islam. Harta sebagai amanah. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Jangan berikan harta kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Quran Surat An-Nisa ayat 5. Menjaga harta merupakan bagian dari menjaga stabilitas keluarga. Distribusi ekonomi yang adil. Distribusi merupakan jantung keadilan ekonomi. Kaila yakuna dulatam bainal aqniyai minkum. Demikian agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Quran Surat Al-Hasr ayat 7. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan
dan menyucikan mereka. Quran Surat At-Taubah 103. Zakat selain membersihkan harta juga sebagai distribusi stabilitas sosial. Distribusi adalah ciri-ciri orang yang beriman. Orang yang beriman adalah mereka yang menyediakan bagian dari hartanya untuk yang membutuhkan. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, yang di dalam hartanya ada bagian tertentu. Lis-sa'ili wal mahrum, untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang menahan diri dari minta-minta. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 24-25. Dalam Islam, ekonomi didasarkan pada iman, bukan kapitalisme, bukan pula materialisme. Bahwa riba menghancurkan keberkahan. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghilangkan keberkahan dari riba dan menyuburkan sedekah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Allah menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Pondasi ekonomi berkah mengharamkan riba. Ini peringatan keras. Negara harus hadir, zakat harus ditegakkan, wakaf harus berjalan, riba harus dihentikan, monopoli harus dicegah. Artinya ada sistem yang harus dibangun. Zakat, sedekah, infak, wakaf, larangan riba, larangan monopoli, bahwa kewajiban negara untuk mengatur keadilan distribusi. Karena kesenjangan yang ekstrem adalah bibit kehancuran bangsa. Islam tidak ingin kesenjangan yang merusak sosial, karena kesenjangan yang ekstrem melahirkan kecemburuan, kriminalitas, hilangnya kepercayaan publik, ketidakstabilan bangsa. Jika yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya, maka runtuhlah kepercayaan, rusaklah masyarakat, hancurlah negara. Kesejahteraan bukan menumpuk harta, tapi menata harta. Bukanlah kekayaan itu banyaknya harta, tetapi kaya adalah hati yang selalu puas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdagang jujur bersama para nabi. Hadis riwayat Tirmizi. Ini merupakan etika bisnis dalam Islam. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam menghargai produktivitas, bukan ketergantungan. Islam mendorong umatnya bekerja, berusaha, berinovasi, tetapi tetap menjaga amanah harta agar menjadi sarana ibadah.
Saudaraku, keluarga adalah tiang, ekonomi adalah penopangnya. Rumah yang megah tidak berdiri tanpa fondasi, dan fondasi yang kuat tidak berarti jika tidak ada bangunan. Maka Islam menyatukan keduanya. Hifz an-nasl menjaga moral, dan hifz al-mal menjaga ekonomi. Dua pilar inilah yang menopang kejayaan umat di masa Nabi, di masa Khulafaur Rasyidin, hingga di puncak peradaban Islam. Saat keluarga kokoh, lahirlah generasi yang mulia. Saat ekonomi adil, lahirlah masyarakat yang stabil. Saat keduanya bersatu, lahirlah peradaban yang menebar rahmat ke seluruh alam. Saudaraku, keluarga tanpa ekonomi yang kuat akan rapuh, tapi ekonomi tanpa moral keluarga akan hancur. Maka Islam menyatukan dua konsep. Hifz an-nasl menjaga generasi, hifz al-mal menata ekonomi. Ini seperti dua sayap burung, tanpa ada salah satu tidak akan bisa terbang. Hari ini kita menyaksikan keluarga yang melemah, moral yang terkikis, dan ekonomi yang timpang. Tapi Islam sudah memberi peta jalan. Bangun keluarga yang kokoh, didik generasi yang bertauhid, cari nafkah yang halal, dan distribusikan harta secara adil. Inilah pilar kesejahteraan sosial ekonomi Islam yang mampu mengangkat umat dari keterpurukan menuju kejayaan. Saudaraku, mari kita buat satu tekad hari ini. Kita tidak akan mewariskan generasi yang lemah. Kita tidak akan memberi makan keluarga dari yang haram. Kita tidak akan membiarkan moral bangsa runtuh. Kita tidak akan meninggalkan harta tanpa keberkahan. Karena setiap langkah kita, setiap nafkah kita, setiap didikan kita adalah bagian dari membangun peradaban Islam. Dan peradaban itu dimulai dari rumah kita. Mari sebagai penutup kita berdoa. Ya Allah, ya Rabbi, kuatkan keluarga kami, perbaiki akhlak anak-anak kami, lindungi generasi kami dari fitnah akhir zaman, halalkan rezeki kami, bersihkan harta kami, dan mudahkan kami memberi manfaat bagi sesama. Jadikan kami hamba-hambamu yang menjaga amanah keluarga dan amanah harta. Ya Allah, jadikan setiap langkah kami sebagai jalan menuju ridho-Mu. Ya Allah, lindungi istri dan anak-anak kami. Selamatkan generasi kami dari fitnah dunia.
Jauhkan mereka dari kerusakan moral, dari pergaulan bebas, dari akhlak yang buruk. Halalkan rezeki kami, bersihkan harta kami, limpahkan keberkahan pada setiap usaha kami. Jadikan kami pemimpin yang menjaga amanah, dan jadikan keluarga kami bagian dari generasi yang Engkau banggakan di hadapan para malaikat-Mu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Bahwa martabat kehormatan satu negara harus diperjuangkan oleh diri kita sendiri bersama-sama dengan warga anak bangsa yang ada di dalamnya. Martabat kehormatan tidak akan bisa diperoleh hanya dengan berharap dari hadiah pemberian, apalagi dengan cuma-cuma. Indonesia hebat, bangsa terhormat, rakyat bermartabat. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Ilahi Rabbi meridhoi apa yang kita ikhtiarkan. Amin. Tonton terus tayangan kami berikutnya. Mari kita wujudkan Indonesia sejahtera, dimulai dari diri kita. Untuk bangsa kita, kita mulai langkah kecil menuju perubahan besar. Persatuan, kerja nyata, dan tekad kuat, Indonesia akan berdiri tegak di atas kakinya sendiri, disegani dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi